Halo Sobat Kompas TV Banjarmasin, apa kabarnya hari ini? Senang sekali bisa kembali menyapa Anda di Jejak Digital, rekaman peristiwa penting yang terjadi di sekitar Banua kita. Hari ini Selasa 13 Januari 2026. Kita punya catatan jejak digital yang cukup pedas. Mulai dari harga cabai japlak yang melejit akibat gagal panen, hingga desakan warga Kelayan Besar soal solusi banjir musiman. Kita juga akan melihat kondisi jalan licin berlumut di Kompleks Mandastana, serta kabar baik dari dunia pendidikan soal revitalisasi sekolah dan visi besar Presiden Prabowo. Mari kita buka jejak digital selengkapnya. Buat Sobat Kompas TV yang hobi makan pedas, siap-siap merogoh kocek lebih dalam. Di puncak musim penghujan ini, harga cabai japlak di kota Banjarmasin lagi naik-naiknya. Kenaikannya tergolong ekstrim, yaitu mencapai Rp15.000 per kilogramnya. Penyebabnya tak lain adalah gagal panen di tingkat petani akibat cuaca. Wah, semoga pasokannya cepat kembali normal, biar sambal di meja makan nggak jadi barang mewah. Harga cabai jenis japlak di Pasar Bauntung Banjarbaru mengalami kenaikan di tengah puncak musim hujan. Kenaikan terjadi sejak Selasa, mencapai Rp15.000 per kilogram. Saat ini harga cabai japlak mencapai Rp70.000 per kilogram, dari sebelumnya Rp55.000. Menurut pedagang, tingginya curah hujan menyebabkan banyak lahan pertanian terendam banjir, sehingga sebagian tanaman cabai gagal panen dan stok cabai rawit lokal menjadi terbatas. Berbeda dengan cabai japlak, harga cabai besar dan cabai keriting yang dipasok dari Sulawesi justru turun. Cabai keriting yang sepekan lalu masih di kisaran Rp40.000, kini anjlok menjadi Rp20.000 per kilogram. Lombok japlak aja yang naikkan, lombok kecil, kalau lombok besar sama lombok keriting itu turun harganya. Berapa paman naiknya? Ini naiknya sekitar 15.000 per hari ini. Jadi sekarang 70, kemarin 55. Sementara seorang pembeli membenarkan adanya kenaikan harga pada cabai kecil. Namun pembeli merasa tidak terlalu berpengaruh karena hanya membeli sedikit untuk keperluan harian. Naik bang, tapi ya gasan kebutuhan sehari-hari aja loh, jadi nukarnya seadanya. Jadi nggak terlalu berpengaruh juga ya? Diharapkan di tengah puncak musim penghujan, harga dan stok bahan pangan bisa terjaga agar tidak memberatkan ekonomi masyarakat. Nabila Cheva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Jejak digital selanjutnya, warga Kelayan Besar 1 Banjarmasin ternyata sudah mulai habis kesabarannya. Mereka mendesak pemerintah untuk segera hadir memberikan solusi nyata atas banjir musiman yang gak kunjung usai. Permintaan warga cukup jelas, yaitu minta sungai segera dikeruk dan jalanan ditinggikan. Kita harap aspirasi ini segera didengar petugas terkait, biar warga nggak terus-terusan hidup di tengah genangan air. Bagi-bagi sembako saat banjir bukan lagi menjadi perhatian utama warga RT 4 Kelayan Besar 1. Sebaliknya, mereka mendesak pemerintah untuk melakukan tindakan nyata menangani banjir musiman yang terus berulang. Menurut warga, banjir yang terjadi hampir setiap tahun ini disebabkan oleh Sungai Kelayan yang hampir 70% kedangkalannya, sehingga diperlukan pengerukan sungai serta peninggian jalan. Peninggian jalan. Kalau bantuan itu kan cuman berapa hari habis, tapi yang dihadapi terus-menerus kan. Jadi bukannya menolak sama bantuan sembako atau keuangan itu bagus, cuman solusi paling utama peninggian jalan sama pengerukan sungai. Warga juga menyoroti pembangunan kawasan perumahan yang belum dilengkapi sistem drainase dan gorong-gorong karena dinilai memperparah kondisi banjir.
Harapan yang pertama tuh bukan sungai, yang diutamakan, kedua jalan, peninggian lah, itu aja. Yang mana yang paling rendah aja. Kami selalu mengharapkan sepanjang-panjangnya jalan. Yang diharapkan LQ4 di mana dampaknya yang kena dalam, itu aja kami minta kan. Warga berharap pemerintah segera melakukan penanganan menyeluruh dengan menghadirkan solusi jangka panjang agar banjir musiman dapat teratasi. Saida Aisyah, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 2 minggu bukan waktu yang sebentar untuk bertahan di tengah banjir. Itulah yang dirasakan warga Komplek Mandastana di Jalan Gatot Subroto. Karena air nggak kunjung surut, jalanan lingkungan sekarang jadi sangat licin dan berlumut. Tentunya ini sangat berbahaya untuk aktivitas sehari-hari, terutama bagi anak-anak dan juga lansia. Hati-hati ya buat Sobat Kompas TV yang lewat sana, jangan sampai terpeleset. Genangan banjir yang merendam Kompleks Mandastana Banjarmasin selama lebih dari 2 pekan menyebabkan kondisi jalan lingkungan tertutup lumut dan sangat licin. Selain merendam jalan, air juga menyasar ke pekarangan dan pagar rumah warga. Kondisi tersebut membuat warga kesulitan saat beraktivitas, terutama saat melintasi jalan menuju rumah. Sebagian warga bahkan terpaksa memarkir sepeda motor di dataran yang lebih tinggi, karena tidak bisa dibawa masuk ke dalam kompleks. Licin jalan arah ke dalam tuh licin benar jalannya. Makanya tidak ada karing-karing, cuma 2 hari ini pang sudah pelataran semalam situ tinggalam di bagian sini beban juga, cuma ini bekaring dah. Lama terendamnya air juga meningkatkan risiko keselamatan warga. Sejumlah warga disebut sempat terpeleset akibat kondisi jalan yang licin dan berlumut. Di sini banjir untuk terdalamnya sudah semingguan. Untuk kondisi terparah ya jalan licin, Pak. Karena terendam lama, dia berlumut. Untuk beberapa orang sih ada yang terpeleset karena jalan licin. Warga berharap pemerintah segera melakukan pembenahan sistem drainase dan pembersihan aliran air di sekitar permukiman. Langkah tersebut dinilai penting agar banjir serupa tidak terus berulang dan mengganggu aktivitas masyarakat. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya ada kabar sejuk dari dunia pendidikan kita. Sebanyak 250 satuan pendidikan di Kalimantan Selatan bakal mendapat bantuan revitalisasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Menariknya untuk tahun 2026 nanti, pemerintah pusat bakal memprioritaskan sekolah-sekolah yang terdampak bencana. Ini jadi angin segar biar fasilitas belajar adik-adik kita tetap terjamin meski di tengah musim musibah. Sebanyak 250 satuan pendidikan di Kota Banjarbaru dan Banjarmasin mendapat bantuan program revitalisasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Hal ini diungkap Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Abdul Mukti, saat berkunjung ke Pondok Pesantren Nurul Ma'at sebagai lokasi peresmian program revitalisasi satuan pendidikan yang diajukan di tahun 2025. Dari total bantuan dana 16,9 triliun untuk kebutuhan 16.171 satuan pendidikan lewat program revitalisasi di seluruh Indonesia. Terdata lebih dari 232 miliar untuk 250 satuan pendidikan untuk Kalimantan Selatan. Sementara pengajuan di tahun 2026 akan berfokus pada sekolah yang terdampak bencana. Tapi tadi saya ketemu lagi dengan Pak Menteri Sekretaris Negara, tahun ini 2026 insya Allah ada tambahan 60.000, sehingga nanti tahun 2026 ini kita akan revitalisasi untuk 71.000 sekian satuan pendidikan. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan, Galuh Tantri Narindra, mencatat ada sebanyak 926 sekolah yang dilaporkan terdampak banjir dengan estimasi kerugian mencapai 319 miliar rupiah.
Galuh Tantri memastikan memprioritaskan pengajuan revitalisasi di tahun 2026 untuk perbaikan. Harapannya di 2026 ini bertambah. Tadi kan 232 miliar sekian. Kemudian sudah kita usulkan. Ternyata ada beberapa sekolah lagi yang terdampak khususnya karena bencana banjir. Sebelum realisasi, pengecekan akan dilakukan untuk menentukan skala prioritas dari sisi kebutuhan maupun tingkat kerusakan. Arpawi, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Masih soal pendidikan, Presiden Prabowo punya target besar untuk memberantas kemiskinan ekstrem. Caranya adalah dengan memperbaiki sistem pendidikan nasional. Salah satunya lewat pembangunan 500 sekolah rakyat di seluruh Indonesia. Lokomotif pendidikan ini diharapkan jadi kunci untuk mengangkat derajat ekonomi masyarakat kita. Kita dukung semoga rencana besar ini berjalan mulus ya. Kementerian Sosial terus memperkuat program sekolah rakyat sebagai jalur pendidikan berkelanjutan bagi anak-anak dari keluarga tak mampu. Setiap lulusan sekolah rakyat harus melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi atau masuk dunia kerja terampil. Sementara ini, sekolah rakyat masih memanfaatkan gedung milik kementerian dan pemerintah daerah. Dan tahun ini ditargetkan pembangunan 100 gedung sekolah rakyat permanen di berbagai daerah. Setiap gedung ditargetkan menerima 300 siswa per tahun, masing-masing untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Dengan 100 gedung, sekitar 30.000 siswa akan dapat mengikuti pendidikan di sekolah rakyat setiap tahun. Jadi ini adalah bagian dari hilirisasi sekolah rakyat dan mengikuti juga arahan Presiden. Intinya setiap lulusan sekolah rakyat harus meneruskan, ya, tidak boleh berhenti, harus meneruskan mau ke tingkat pendidikan tinggi maupun bekerja. Seorang siswa sekolah rakyat terintegrasi 9 Banjarbaru, Yusril, mengaku senang bisa menempuh pendidikan di sekolah rakyat. Anak seorang petani asal Kabupaten Hulu Sungai Utara ini mengaku senang bisa duduk di bangku kelas 1 SMP dengan fasilitas yang lengkap. Kenapa? Karena banyak kawan. Banyak kawan. Apa bedanya dengan sekolah sebelumnya nih? Soalnya di sini bisa tidur sama kawan. Menurut Yusril, lingkungan belajar di sekolah rakyat sangat menyenangkan. Hal ini membuatnya semakin termotivasi untuk belajar, meski harus jauh dari orang tua. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Itulah 5 rekaman jejak digital kita untuk kali ini. Mulai dari meroketnya harga cabai japlak, harapan warga akan solusi banjir, hingga langkah nyata pemerintah dalam dunia pendidikan. Pesan kami untuk Sobat Kompas TV Banjarmasin, tetaplah waspada saat beraktivitas di area yang masih tergenang air. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kondisi tubuh di tengah musim penghujan ini. Terima kasih sudah menonton Jejak Digital. Saya Priscilla Nicola, sampai jumpa di Jejak Digital berikutnya.